Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Saung Biker Jakarta Utara. Terima kasih banyak nih untuk tamu kita yang cukup jauh juga ya, lumayan. Terima kasih banyak waktunya, dan seperti biasa dengan saya Tajudin dari Coaster, dan biasa kita temenin dengan brother kita nih. Ya, saya Misi dari RFJ. Dan narasumber kita malam ini kita langsung aja ya, perkenalkan langsung ya, kita dari mungkin dari yang pusat dulu nih biar lebih wah gitu kenalnya. Silakan brother, kita kenalkan dulu tadi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zen, Wakil Ketua Umum KPI Indonesia. Oh, siap. Mewakili ketum kita yang sedang sakit, Dr. Eka Firdaus. Wah, siap. Semoga sembuh ya. Amin. Terima kasih untuk Saung Biker nih udah undang KPI ini. Sama-sama. Hormat kita. Masalah kita komunitas baru 2 tahun gitu. Gabung gitu. Alhamdulillah. Iya. Boleh diperkenalkan coba mungkin di samping kiri kanannya saya. Perkenalkan, nama saya Ina. Ina dipanggil Bu Ina. Bu Ina, kita manggil apa nih enaknya nih? Kakak boleh. Kakak ya, Kakak Ina gitu ya, siap. Saya dari KHPI Chapter Jakarta, menjabat sebagai Bendahara Chapter Jakarta ya. Berarti bagian sendiri masih dari pusat ya. Di sebelah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andri Lesmana. Biasa disebut Bonyok. Bonyok. Andri. Oh, emang sebutan aja Bonyok. Sebutan aja. Oh, panggilan aja ya. Iya. Andri loh gitu. Justru Andri keren, namanya nggak terkenal Andri. Iya. Jangan pakai Andrinya dah. Saya- Bonyoknya untuk internal aja dah. Saya dipercaya sebagai humas alhamdulillah di KPI. Di Humas. Humas internal apa eksternal? Saya internal. Oh, internal. Yang dalam. Iya. So, terima kasih nih untuk perkenalannya. Mungkin ada sedikit kita pertanyaan. KHPI ini berawal dari kapan nih bisa berdiri? Kalau kita berdiri itu tanggal 28 November 2020. 28 November 2020, berarti 2 tahun ini. Kapan ngerayain anaknya? Di bulan Kemarin itu kita di tanggal 4 Desember. 4 Desember di Bogor. kemarin ya? Iya. Oh, di Bogor. Di tanggal 28-nya kita punya acara potong tumpeng di BKT. Oh, BKT. Iya. Kira-kira sama ada yang diundang nggak ya? Kurang tahu. Nextnya insya Allah kita. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita bisa mengumpulkan banyak saudara kita juga. Kemudian juga lebih banyak lagi silaturahmi lain. Kita jadi akhirnya saudara kita ada yang amit, kita nggak tahu. Kita juga merayakan dulu. Selamat dulu ya. Selamat, semoga semakin solid nih, jaya selalu. Amin. Semakin wah gibar lagi nih benderanya nih. Gitu. Oke sih, lanjut tuh. Ya, kita terbentuk di tanggal 28 November 2020. Awalnya itu kita sebelumnya itu kita ada di komunitas HPRC. Kalau HP ya. Honda PCX Rider Community. Honda PCX Rider Community. Iya. Setelah kita merayakan NIF, nah di situ hari akhir ya biasalah komunitas gitu kan. Iya. Komunitas ada aja gitu kan yang satu pikiran. Iya. Nah, akhirnya kita memutuskan memisahkan diri sebagian. Oh, iya. Memisahkan diri sebagian dan akhirnya kita membentuk KHPI. KHPI. Komunitas Honda PCX Indonesia. Iya. Itu di Kota Tua. Oh, di Kota Tua. Kota Tua. Nah, dari pecahnya itu kita udah bikin KHPI. Itu kita nggak bermaksud untuk buka chapter di luar tadinya. Awalnya Awalnya iya. kita maunya di Jakarta aja lah. Oh, gitu ya. Kan? Ternyata media kita tuh
aktif Aktif, di iya, Facebook itu betul. Iya. Reza namanya. Oh. Dia aktif, ternyata bukalah chapter daerah Jawa, daerah Sumatera, Iya, daerah iya. Kalimantan. Iya. Ya alhamdulillah kita jadi banyak chapternya di Jadi situ. banyak ya. Ya. Iya, iya. Boleh tahu kira-kira udah berapa chapter nih yang sudah terbentuk? Di sini sih kita ada 16. 16 chapter. Wah, luar biasa ya. Luar biasa 2 tahun loh, 2 tahun Iya. sudah bisa membuat chapter 16, luar biasa itu. Iya. Pesat sekali ya kita ya, seperti kita bikin silaturahmi kita jalan baik, pasti hasil baik kan gitu. Benar. Jadi kalau salah satu di sini tuh ada yang chapter Jakarta ya. Betul. Boleh dong kita bisa terbentuk di chapter Jakartanya nih dari pusatnya nih. Oh mas. Awal mula ya bisa dari kakaknya dulu atau ini biasa langsung aja. Nah, terbentuk di chapter Jakartanya nih ya kita tahu Kalau nih. aku sih chapter Jakarta terbentuk bersamaan dengan si KPI Indonesia. Oh, pusatnya ya. Iya. Jadi tidak lama jadi bareng gitu ya. Hmm. Kan berarti. Nah itu tanggal terbentuknya pun sama. Jadi kita Sama. kalau ini biasanya bareng Indonesia dan Jakarta kita. Jakarta itu ada berapa chapter? Cuma satu aja. Satu. Jakarta Raya. Jakarta Raya. Oh. Jakarta Raya. 28 November juga. 28 November. Karena emang mungkin awal terbentuk di Jakarta ya, jadi akhirnya ada chapter Jakarta pun jadi akhirnya masuk ke Jakarta Raya itu sendiri. Iya ya. Nah untuk anggotanya sendiri itu sekarang udah berapa ya? Untuk Jakarta dulu. 35 yang Untuk 35 Jakarta. ya. Jakarta. Untuk pusat? Pusatnya keseluruhan. Keseluruhan itu bisa lebih dari 100. lebih dari 100. Hmm. Dasar banyak dia ya. Itu kira-kira nih ya, mungkin ada open member nih, Nah. ada mungkin saya juga punya PTK bisa Iya. apa nih mungkin ada syaratnya nih di Syaratnya PTK apa nih. sih? Misalnya kalau Kayaknya di daerah atau di mana? banyak banget gitu ya banyak gitu kayaknya aduh kalau padahal duit banget gitu mungkin ada sesuatu syaratnya ini mungkin ini syaratnya nggak terlalu sulit gitu Iya. iya gitu mungkin saya bisa gabung deh gitu gimana nih Boleh toh mas? Syarat mau masuk KPI Jakarta Raya gampang. Apa tuh? SIM, SIM, Yang SIM C ya. cek Foto PC. foto cek, Nah. atas nama sendiri atau siapa juga bisa, milik sendiri. Ya. Dan selalu ikutin kegiatan Kopsan 2 kali. Dua kali. Iya. Dua kali itu per bulan atau per minggu? Kopsannya itu. Kopsannya itu sebulan bisa 3 kali 5 kali kalau misalnya. Itu jadi jadwal kopsan itu kan biasanya kalau saya dengar kan selalu seminggu sekali. Iya, Nah, betul. itu biasanya kan berarti. Dan itu harus selalu mengikutin kopsan itu Iya. Minimal 2 kali. minimal 2 kali. Syaratnya. Baru itu kopdar. Baru kopdar. Setelah kopdar itu baru dia masuk resmi dalam sebulan. Nah, kalau kopdar itu ngambilnya dari Bisa di awal, bisa di akhir kan. jadi ambil sebulan sekali. Sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Itu yang hanya di chapter Jakarta. Tapi kalau untuk yang di pusat gimana itu untuk kopdar wajibnya seluruh chapter? Biasanya kan ada gitu. Biasanya. Gitu. Dulu sih kita kalau kopdar wajibnya itu hampir seluruh chapter ya? itu by online. Oh, by fotonya. online. Iya, iya, kalau iya. misalnya paling cuma pengurus-pengurusnya doang. Oh, pengurusnya aja. Ntar dari pengurus dia bikin kopdar lagi di sana menyampaikan ini loh dari pusat. Oh. Dari pusat dari gini. Iya. Oh, gitu. Iya. Mungkin ada pengalaman yang sangat berkesan nih Sama di KPI. selama 2 tahun itu biasanya pasti ada yang mungkin indah lah gitu yang Iya. nggak bisa dilupakan nih saya Betul. semenjak masuk KPI itu kayaknya nggak bisa dilupakan nih sejarah ini nih gitu mungkin ada punya pengalaman ya boleh lah ini semua di pasti punya pengalaman masing-masing silakan mungkin dari siapa dulu Iya. Kalau aku karena aku ibu-ibu ya. nah ibu-ibu nih pengalaman asik biasanya ibu-ibu udah asik banget tuh. Entah nyasar atau salah masuk atau tapi enjoy happy. Oh, iya. Awalnya aku cuma pengen tahu tentang gimana
organisasi motor PCX. Mungkin kalau saya masuk ke komunitas PCX, saya jadi tahu nih saya harus gimana. Kalau motor saya trouble tuh apa harus gimana? Perawatannya gimana? Awalnya seperti itu, tapi begitu masuk ke HPI, wah temennya banyak. Terus sosialnya banyak. Saudara saya tambah banyak. Terus banyak touringnya juga. Pengen jalan-jalan happy sama teman gitu, kosan, sharing kehidupan sehari-hari gimana. Saya yakin saya nggak nyasar. Alhamdulillah. Nah, ini kan salah satu nih dari ladies KMPI, KAPI gitu kan. Ada lagi nggak? Mungkin ladiesnya. Dulu sih kita ada, gitu kan. Cuman kita seleksi lagi bahwa untuk yang masuk ladies itu harus yang udah berkeluarga. Oh, yang harus berkeluarga. Harus berkeluarga. Itu salah satu syarat lagi ya untuk ladies nih. Untuk para ladies, nah ini agak-agak sedikit ya sebenarnya sudah nggak sedikit, tapi untuk menjaga ya kerukunan persaudaraan ini. Karena intinya dari situ, jadi harus sudah berkeluarga itu dan dapat izin nih pastinya. Jadi kita tuh konfirmasi dulu ke suaminya, ini boleh atau enggak? Kayak misalkan Bu Haji kan, ya kita konfirmasi dulu nih, benar enggak? Oh iya benar-benar. Oh boleh, oke, nggak apa-apa gitu. Masalah. Sama juga halnya sama untuk Yang laki-laki. laki-laki juga gitu. Kita konfirmasi isi sama istrinya. Jangan sampai kita udah masuk berjalan sebulan 2 bulan ternyata istrinya nggak setuju, akhirnya kan problem di rumah tangga gitu. Nah kita yang hindari itu. Benar. KP itu di nomor satu kan itu Keluarga lah ya. Kerja. Kedua kerja, ketiga ini kali ya. Ya itulah. Barunya istilahnya kembali ke hobi kita. Hobi mana air. Jadi ini di motor itu kan hanyalah hobi. Kita jadi mengutamakan tadi untuk keluarga, kerjaan gitu. Tapi untuk yang berlaki-laki itu persyaratannya juga sama, harus nikah juga atau beda? Beda ya. Jadi kalau misalkan dia punya istri, kita harus ngomong dulu sama istrinya. Dan kalau misalkan bujang berarti kan sama orang tuanya. Betul. Nah, ini kayak misalkan member kita ada yang masih sekolah itu Fajar. Ya betul, saat ini Fajar gimana? Dia kan masih sekolah. Kita kan masih ke orang tua. Karena takutnya kan mengganggu sekolahnya dia. Itu sih yang kita takutin. Tapi alhamdulillah dari orang tuanya banyak. Iya. Ya sekolah ya, karena ini kan mungkin sebagai orang tua ya, anak muda ikut gabung dengan anak motor ya gitu kan, pasti intinya tuh agak lu anak motor loh, jangan-jangan lu seperti yang viral gitu kan, wah katanya kok kebun di jalan gitu, wah itu mungkin rasa khawatir seorang orang tua pasti ada gitu. Ya mungkin ini tugas pengurus nih berarti ya, sosialisasi sama keluarganya itu mendekati. Oh enggak Bu, mungkin ini mah coba kayak klub gitu kan, kadang-kadang kita lebih sosialnya lebih tinggi ya daripada yang tadi efek-efek jeleknya itu yang negatif tadi. Dan untuk tadi tentang kopdar yang di Jakarta nih, Jakarta Pusat juga sama aja, Jakarta ya sama aja, dari Jakarta. Nah ini kalau kopdar itu di mana nih? Kopdar itu rolling. Oh rolling. Rollingnya gimana itu, Bro? Bisa di pusat, barat, selatan, utara, rolling. Per wilayah lah ya. Jadi kita ngertiin member juga gimana kalau misalkan ada yang jauh di utara kan di ke pusat. Jadi ganti-gantian, jadi ada alasan. Iya. Kita rollingin. Dulu emang di tengah-tengah di pusat, Kopdar. Itu di mana itu di pusat? Batu Ceper. Oh Batu Ceper. Iya. Situ. Dekat Kecamada situ. Nah, karena banyak yang hadir karena jauh jarak alasannya begitu, kayak saya rolling, saya ganti rolling. Jadi biar kebagian semua ya, biasanya disoanin semua. Iya. Oh, itu kabarnya. Dan itu untuk kabar itu berarti dalam sebulan atau seminggu sekali? Sebulan sekali. Ya. Untuk kopsannya itu sama rolling apa enggak? Kalau untuk kopsan? Kalau kopsan misalkan bebas ya. Bebas. Kalau ada lagunya kopsan ya kita ajak aja udah naikin kopsan. Oh,
lagi kumpul gitu ya. Kita masak sendiri gitu. Oh iya. Tapi seminggu sekali lah. Oh, seminggu sekali kan? Seminggu sekali. Boleh tahu mungkin di malam apa sih sebenarnya kopdarnya atau kosan aja sedikit? Kalau kopdar tidak percaya. Ya kerjaan dengan besoknya. Oh berarti sama minggu. Kopdarnya ya. Kalau kosannya sendiri, Kosan itu juga mana? di malam minggunya apa? Tetap di malam minggunya. Malam minggu. Di malam minggunya gitu ya. Soalnya kan kadang banyak orang di antara kosan itu sekarang itu antara malam Sabtu sama malam Minggu. Iya, betul. Iya, tapi selalu ada pertimbangan ya. Iya. Kenapa saya kopdarnya di hari Sabtu? Karena di hari Minggu untuk keluarga. Dan gitu ya, di malam Minggu biasanya gitu ada seperti itu. Karena menghindar katanya tadi yang bujangan tuh. Pas malam Minggu seru kopdar. Oh maaf nggak bisa, ya lagi apel pasti. Nah, itu ada pengalaman kan nih di KMI ini dari member-member yang suka seperti itu. Malam Minggu lo kopdar lo, kopdar wajib atau gimana? Atau ada alasan gimana gitu? Itu biasa kalau kopdar itu biasanya kalau dia nggak bisa datang kopdar itu biasanya izin. Oh, izin jaga Karena Pak sifatnya Humas. wajib langsung saya. Iya. Jadi ntar Pak Humas di lokasi nanti menyampaikan bahwa orang tersebut tidak hadir karena seperti ini. Oh, jadi ada alasan lah ya. Iya. Dan kita setiap kopdar itu ada absennya. Oh, ada absennya. Iya, kita absen. Jadi kalau dari sekarang kita bayar iuran Uang kas lah ya bulanan. Oh, ada absennya berarti. Misalnya contoh aja. Misalnya ini ada anggota nih, dia nggak kopdar berapa kali, itu gimana itu? Oh itu urusan saya itu. Dan Oh gitu. pasti saya samperin ke rumahnya. Oh disamperin gitu. Samperin. Sama di tempat yang nggak bisa saya nyamperin. Oh dipertanyakan ya, ini kenapa sih kok bisa? Kali nggak bisa kopdar. Alasannya apa? Kerjaan terus. Saya nggak bisa sih buat ini kan. Iya. Alasannya jelas pasti saya samperin. Itu tugas humas tuh misalnya kayak emang humas itu. Ada terakhir pun serok langsung datang pasti ada serok aja udah harus datang. Iya. Kan kalau di jauh sih mungkin yang deket aja bisa saya ini lagi ke member yang lain yang deket rumah yang travel di mana dia yang datang. Yang penting dia duluan dulu yang datang. Sebelum saya yang datang itu aja itu. Paling travel. Kebetulan masnya satu cepet. Wah cepet lah ya. Masalahnya cepet seperti itu ya. Biasanya gitu. Tapi kalau ada yang travel kayak misalnya tuh loket nih aki gitu. Apa namanya? Cepet banget. Iya. Oh jadi kalau main aki gitu cepat ya mas nih. Iya. Biasanya aki. Jamperan udah siap di jok motor. Kabel jamperan Siap sambilan nih. Wah bisa jualan aki. Kabel jamperan. Karena kan Pak Monci itu PCX sekarang. Iya. Ini kabarin di grup dia cepet banget. Siap Soalnya alhamdulillah humas kita ini sebelumnya menjabat WRC. WRC cepat di KHPI. Oh, di KHPI. Akhirnya dia cepat, kemudian gerak geriknya bagus, akhirnya naik jabatan jadi humas. Tapi tugasnya tetap WRC. Terangkap jadinya. Memang itu kan selalu emang berkaitan di itu. Nah mungkin di KPI ini mungkin ada tujuannya nih seperti mungkin kayak misi-misinya seperti apa nih nanti dari ini. Ya kalau kita sih dari pusat visi misinya komunitas KHPI itu untuk memperbaiki image masyarakat aja sih. Iya. Karena kan kalau di masyarakat ini kan anggapnya itu komunitas itu kayak motor. Iya. Makanya kita memperbaiki image di masyarakat dan kita juga memperbaiki yang ada di dalam internal dulu nih. Sebelum kita memperbaiki masyarakat, kita internal dulu nih. Akhlak sama adabnya dulu nih. Iya. Diperbaiki gitu kan. Itu saling menghormati yang tua, menghargai yang muda. Yang tua menghormati yang tua. Saling menghargai Sesuai itu. sama slogannya. Apa nih slogannya nih? Ya ada raja di antara kita. Wih luar biasa, ingat kak?
Slogan KFPI, tidak ada raja di antara kita. Sama rata. Jadi kita duduk sama rendah, berdiri tanpa raja. Benar. Jadi itu yang slogan luar biasa itu. Jadi kita persaudaraan itu harus kuat. Jadi kita tidak ada namanya senioritas dan itu. Senioritas sama gitu kan. Sama-sama pengguna PCX. Iya benar. Boleh tahu nggak dari LJT mungkin dari mungkin founder ataupun dirinya itu dari berapa orang kita harus sebutannya mungkin kadang kita kayak gini ngumpul-ngumpul 4 orang 5 orang kita kayaknya bikin yuk seperti ini itu boleh bisa nggak boleh tahu nggak? Nah, itu sih ada ya beberapa memang dari kita keluar dari HPRC kan itu sebagian. Iya. Tapi kan itu foundernya gitu. Iya. Oh iya. Terima kasih. Terutama sih kita itu yang paling jadi panutan itu ya para orang tua gitu. Iya. Misalkan ada Pak Haji Erwin, terus Cang Yuki, sama Pak Peter gitu kan. Itu umurnya luar biasa, cuman jiwanya juga muda semua. Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu ya para founder nih. Tuhan nih. Contoh Mudah-mudahan nih para founder bisa kita ngobrol bareng-bareng. Karena dia bilang seorang tua ya, kita sama tua. Kita ngobrol orang tua nih, ngopinya bisa lebih banyak nih. Itu panutan kita semua. Jadi kalau kita ada yang salah langkah, mereka lah yang Amin. Oh berarti penasehat. Iya betul ya. Penasehat. Iya. Biasa itu. Mudah-mudahan nih ya setelah ini kita ketemu lagi. Ada teman lebih asik lagi, terus ketemu lagi nih para founder-founder tadi itu, kayaknya lebih seru lagi ceritanya. Biasanya kan siapa yang mau bikin tuh biasanya awalnya tuh wah ada seru-serunya lagi gitu biasanya gitu kan awal-awalnya. Jadi sekarang ini pelanjutannya seperti ini gitu. Nah tadi cerita misalnya kita dari foundernya sampai ini itu berapa orang kemarin tadi bilang berapa orang dari founder sampai gitu? Itu sekitar 35 kan. Jadi langsung ya, 35 KKPI itu ya. Karena kan sebenarnya yang tadi saya sebutkan itu ada program di sebelumnya. Oh iya. Sekitar 35 lah. Ya mungkin ini juga untuk pelajaran semua. Jadi semua klub itu pasti beda kepala, beda cara pendapat. Iya. Dan itu akan ada perbedaan. Jadi kita tetap pengguna motor. Jadi apapun namanya kita keluar dari satu ini kita buka lagi itu bukan berarti kita menjadi musuh, tapi kita akan menambah saudara. Gitu kan? Karena gini, kalau di satu nama itu saudara kita cuma di situ, muternya di situ. Tapi kalau kita keluar ada satu nama lagi di luaran itu akan lebih banyak lagi saudara kita. Karena salah satu yang ini aja lah semacam kayak mungkin orang bilang chapter, tapi cuma beda. Dia keluar seperti keluar itu perbedaan dikit itu sebenarnya akan jadi akibatnya itu justru lebih baik gitu. Saudara kita akan lebih banyak gitu. Jadi dari sini kita mengumpulkan lagi member sebanyak mungkin dari 30 sampai 100 mungkin dari awalnya beliau gabung di sana cuma segitu 100 atau lebihnya segitu aja tapi tidak berkembang, tapi pas ada nama baru itu langsung minat lagi nih ya dari pemuda-pemuda itu gabung di sini. Nah itulah saudara kita jadi semakin banyak. Itu istilahnya cuma media untuk kita menjalin silaturahmi ya. Jadi sebenarnya jangan ada istilahnya tadi bilang lu udah kode ini, jadi lu tidak harus kenal saya. Oh tidak bisa, harus justru Betul. Dimanapun kita berada dan orang tersebut berbeda pemikiran terus dia punya klub lagi ya itu adalah saudara kita. Awalnya kita mungkin kita pernah ngopi bareng, misalnya touring bareng kan seperti itu kan. Jadi sebenarnya tidak ada harus bergesekan cuma gara-gara varian beda komunitas kita bukan zamannya lagi. Nah tadi kan bilang tadi dari awal bukan ya? Iya bukan. Kita mau masuk ke anak muda jangan sampai kita salah jalan gabung di komunitas itu pengen kita menjaga image ya. Yang namanya tadi gerombolan itu kan. Nah kita udah punya nama, punya bendera sama-sama klub, hindari itu. Justru itulah kita harus lebih kuat. Justru dipersempit untuk mereka dengan komunitas ini. Yang ya sosial kita tinggi, di jalan diperbanyak lagi, persempit pergerakan mereka.
Gitu, jangan justru kalau mereka semakin luas, kita juga ikut-ikutan antara klub gesek, itu apa bedanya dengan mereka? Iya. Ngapain kita pakai gini ya, kayak gini kan? Nah, mereka aja bebas. Itu seperti itu. Dia punya cerita kayak gitu. Nah, boleh dong. Banyak komunitas. Jadi kita pernah ada kegiatan di bulan Oktober ya. Kegiatan apa itu? Samoris di PCX. Luar biasa nih, 1000 ya? Di mana? Di Bewok Mall Duit. Ketika Bewok Mall Duit. Jadi kita memang awal mengadakan acara itu untuk menyatukan komunitas-komunitas PCX. Jakarta. Iya, Jakarta. Nah, cuman yang gabung ternyata dari luar Jakarta juga banyak. Jadi disambut dari Alhamdulillah banyak acaranya sukses itu hampir 700 motor. luar biasa. Itu dari sampai ke luar Jakarta pula ya, sudah yang datang ya. Dari teman kita juga sahabat kita itu dari PCB Bandung. PCB Bandung, PCB Bandung. Oka itu pun datang. Dari sahabat semua itu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bareng nih sama kalian nih yang sudah di sini ya. Oka nih salam nih. PRB, ya Garut, terus dari Bogor, Tangerang. Alhamdulillah jadi gabung semua ya kayak yang tadi Mas ceritain. Iya. Kita tuh sebenarnya nggak perlu bergesek-gesek. Iya. benar. Karena tujuannya sama. Tujuan sama. Tujuannya sama. Kita mau satu hobi. Iya. Yang kita hobi ya. Iya. Ya udah kerjasama, kita bikin acara supaya kita happy bareng. Betul. Alhamdulillah sukses besar buat KHPI. Yes, luar biasa ya kayaknya. Semoga semakin jaya lagi nih. Kemana nih? Chapter banyak lagi nih. Ya, depan kita masih mau bikin acara-acara seperti itu. Insya Allah doain. Tapi jangan lupa ya, saya undang ya. Karena banyak loh saya pada pakai PCX. Siapa tahu bisa tertarik. Iya. Tapi ngomong-ngomong kita buka chapter banyak, ada satu kota yang tidak kita buka. Di mana tadi maksud? Itu di Bandung. Di Bandung. Mungkin ada alasannya? Karena kita menghormati saudara kita yang ada di sana, yaitu Oh, PCB. Oh, karena dia membawa daerah ya PCB Iya, ya. PCB ke Bandung ya udah di Bandung. Iya. Jadi kita menghormati wilayahnya dia. Alhamdulillah, ya itulah sebenarnya bukti ya, karena kita selalu menghormati semua klub itu kan. Ya, salah satunya kita mau, walaupun banyak peminatnya di sana, kita nggak berani terbuka karena ada saudara kita sudah ada di sana, gitu. Itu keluarga kita udah ada di sana, gitu. Kita nggak mau menghindar seperti itu ya. Baik. Nah, soal chapter tadi, nah itu kalau misalnya di luar daerah, misal nih ada yang mau buka chapter PCX misal dan apa KHPI ya kan, nah itu apa sih maksudnya dalam arti minimal berapa orang terus persyaratannya apa aja? Itu kita Kalau untuk chapter ya? Iya. Itu minimal itu 10 orang. 10 motor. Oh, 10 motor. 10 motor. Terus dia udah terbentuk ada pengurus-pengurusnya, Iya. gitu, koordinasi sama kita untuk atribut uniformnya semua. Iya. Bentuk nah, untuk trial itu Iya. itu ada humas pusatnya. Oh, ada humas pusatnya. Humas pusat itu yang ngurus untuk chapter-chapter luar. Iya. Om Agus Yong. Oh, iya. Oh, nah itu kalau misalnya kalau misalnya ada yang mau gabung atau gimana, itu ada nggak media sosialnya di KHPI? Ya, mungkin bisa dipromosi. Ya, betul. Boleh silakan nih. Melalui siapa nanti yang bisa Mungkin ada satu Facebooknya, IG-nya, atau punya YouTubernya silakan. Kalau KHPI Indonesia pusatnya dia Facebooknya. Facebook KHPI Indonesia. KHPI Indonesia. Ya. Instagramnya ada juga KHPI Indonesia. Sama KHPI Indonesia juga gitu. Kalau Jakarta tapi bisa juga sih kontak ke Jakarta, ntar kita Diarahin ya. KHPI Jakarta Raya. KHPI Jakarta Raya. @gmail.com. Nah, karena emailnya ya, Iya. itu jangan lupa. Di Facebook juga KHPI Jakarta Raya. Jadi nggak susah sekarang kan, nggak kayak dulu. Mungkin zamannya saya nih, kayak komunitas tuh minik dulu jadi kumpul di mana ya, lampu merah gitu. Wah sekarang mah tanya Mbak Google juga, wah pakai motor apa, nyari motor apa ya. Nah ini salah satu nih KHPI
Jangan lupa nih, gampang boleh dilihat IG, kegiatan-kegiatan kita apa aja. Betul. Silakan inbox nanti humas kita yang akan. Nah, jadi kalau memang ada penasaran nih syaratnya apa, udah tinggal komen aja di sini, nanti langsung disampaikan langsung gitu kan. Komen aja nih, saya mau masuk nih KMPI, itu gimana nih persyaratannya? Ayo silakan di sana nanti tinggal langsung disampaikan, nanti ada langsung dijawab. Dan mungkin jawabannya nanti dari podcast yang akan datang ini lebih seru lagi. Tadi mengundang siapa tahu nanti foundernya langsung datang langsung. Saya berharap banget nih ya untuk para foundernya nih bisa kita ngobrol bareng nih, kita bercerita lagi nih pengalaman nih kan. Gitu. Nah terus kalau untuk KKPI ini nanti kedepannya gimana tujuannya? Mau lebih apa lebih berkembang lagi, berkembang atau gimana gitu? Untuk harapan kedepannya KKPI itu gimana? Kalau menurut saya sih ikutin alur jalannya aja, titik di mana gitu. Karena kita nggak tahu nih kedepannya kayak gimana, kita nggak tahu. Jadi kita ikutin aja arahan dari member. Jadi pengurus itu ya harus dengar kata member, baik dari chapter Jakarta maupun chapter lainnya. Untuk yang menurut saya pusat gitu kan, kita ikutin. Gitu. Tapi kalau misalkan dari chapter Jakarta Raya nggak tahu deh. Kita sih doanya pengen teman-teman solid. Ya, solid terus Saling jaga. Saling menjaga. Tentang komunikasi yang baik. Semakin jaya juga. Luas, semakin banyak membernya. Semakin banyak member, semakin silaturahmi kita tambah luas. Mungkin ada pesan dari Humas nih yang sering disuruh dengar nih. Ya mungkin ada pesan buat membernya, apa okein aja lah. Di sini nggak apa-apa, ada ya, pulang aja. Buat saya sih member semua alhamdulillah enak-enak semua. Alhamdulillah. Bisa diajak kumpul juga bisa. Itu ada alasan tertentu juga buat member. Ya, mungkin pesannya nih langsung udah member gimana nih? Pesan buat saya sih ya selalu kompak lah, solid buat KP Jakarta Raya, kita bangun bareng-bareng sama-sama buat lebih jaya lagi, lebih amin. lebih sukses lagi KP. Tetap bawa adem gitu kan. Jadi ya seperti itu yang tadi dari semua pesan-pesannya KMPI yang perlu kita kuatkan kesolidan kita kumpul, persaudaraan kita lebih kuat lagi. Cuma inilah patokannya Gus Dur, komunitas adalah persaudaraan yang kita akan kuat itu semuanya akan terjaga dengan baik. Oke, terima kasih semuanya, Bro Si semuanya yang udah hadir nih di Saung. Semoga kita akan lebih seru lagi, nanti bisa ngobrol lagi, terus kita dapat pengalaman yang baru lagi. Istilahnya mungkin orang-orang yang mungkin banyak cerita yang asik-asiknya lagi bisa di sini tambah seru lagi nih di sini ya ketemu lagi gitu kan. Aduh, terima kasih untuk kehadirannya. Yaitu kita kembali ke Saung Baker Jakarta Utara. Jangan ada dusta dan perselisihan di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.